Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu tipe informasi akuntansi manajemen. Jika dalam membahas informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi dihubungkan dengan objek informasi yang berupa produk, aktivitas, atau unit organisasi. Dan dalam membahas informasi akuntansi diferensial, informasi akuntansi dihubungkan dengan alternatif yang akan dipilih. Dalam membahas informasi akuntansi pertanggungjawaban ini, informasi akuntansi dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap manajer. Perkembangan metode pengendalian biaya. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode pengendalian biaya yang dikembangkan kemudian setelah sistem biaya standar. Untuk memperjelas fokus tiap-tiap metode pengendalian biaya dalam perusahaan manufaktur, disajikan fokus sistem biaya standar, sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional, dan activity based responsibility accounting system management pada gambar 4.1. Pada waktu komponen biaya overhead pabrik menduduki proporsi yang signifikan dari total biaya produksi, akuntansi manajemen mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban untuk mengendalikan biaya overhead pabrik. Biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang untuk mengkonsumsi sumber daya. Karena sumber daya yang dinyatakan dalam satuan uang merupakan biaya, maka sistem akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan metode pengendalian biaya yang memungkinkan manajemen untuk melakukan pengelolaan biaya atau cost management. Pada waktu setiap pembuatan produk, tahap desain dan pengembangan, tahap produksi dan tahap distribusi produk mengkonsumsi sumber daya secara signifikan. Akuntansi manajemen mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas yang dikenal dengan nama Activity Based Responsibility Accounting System. Fokus pengendalian biaya dalam Activity Responsibility Accounting System adalah aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya. Dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban ini, manajemen mendapat informasi akuntansi yang memungkinkan mereka melakukan pengelolaan aktivitas activity management. Konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional menghubungkan informasi akuntansi manajemen dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer. Wewenang didelegasikan dari manajer atas ke manajer di bawahnya. Dengan pendelegasian wewenang ini menuntut manajer bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada manajer atasannya. Manajemen tingkat lebih rendah berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut kepada manajer di atasannya. Dengan demikian, wewenang mengalir dari tingkat manajer atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab mengalir sebaliknya. Pendapatan terkendalikan. Pertanggungjawaban pendapatan yang diperoleh suatu pusat pertanggungjawaban tidak begitu sulit pelaksanaannya, karena pendapatan mudah diidentifikasikan dengan manajer yang bertanggung jawab untuk memperolehnya. Dapat diperoleh atau tidaknya pendapatan tergantung suatu pusat pertanggungjawaban, sangat tergantung atas kemampuan pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Aktiva terkendalikan. Aktiva yang digunakan oleh suatu pusat pertanggungjawaban dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, aktiva terkendalikan dan aktiva tidak terkendalikan. Aktiva terkendalikan bagi seorang manajer pusat pertanggungjawaban adalah aktiva pemerolehannya dan penggunaannya berada di bawah wewenang manajer pusat pertanggungjawaban tersebut, atau aktiva yang penggunaannya berada di dalam wewenang manajer pusat pertanggungjawaban tersebut. Biaya terkendalikan. Di dalam pengumpulan dan pelaporan biaya, setiap pusat pertanggungjawaban harus dipisah antara biaya-biaya yang terkendalikan dengan yang tidak terkendalikan. Hanya biaya-biaya yang terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang disajikan dalam laporan dan dimintakan pertanggungjawaban daripadanya. Untuk memisahkan biaya ke dalam biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan, pada kenyataannya seringkali ditemukan kesulitan. Hanya sedikit biaya yang terjadinya menjadi tanggung jawab seseorang. Pedoman untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat dibebankan sebagai tanggung jawab seorang manajer pusat pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika seorang manajer memiliki wewenang baik dalam pemerolehan maupun penggunaan jasa, ia harus dibebani dengan biaya jasa tersebut. Manajer pemasaran yang mempunyai wewenang memutuskan media promosi dan jumlah biayanya, bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya biaya tersebut. Yang kedua, meskipun manajer tidak secara signifikan mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakan langsungnya sendiri, ia juga dapat dibebani biaya tersebut jika manajemen puncak menghendaki agar ia menaruh perhatian sehingga dapat
membantu manajer lain yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut. Pengubahan biaya tidak terkendalikan menjadi biaya terkendalikan. Biaya tidak terkendalikan dapat diubah menjadi biaya terkendalikan melalui dua cara yang saling berkaitan. Yang pertama dengan mengubah dasar pembebanan dari alokasi ke pembebanan langsung. Atau yang kedua dengan mengubah letak tanggung jawab pengambilan keputusan. Biaya yang dialokasikan kepada suatu pusat pertanggungjawaban dengan dasar yang sembarang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Sehingga biaya tersebut merupakan biaya tidak terkendalikan bagi manajer tersebut. Terkendalikannya biaya versus variabilitas biaya. Variabilitas biaya merupakan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Jika terkendalikannya biaya dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Biaya yang dalam jangka pendek tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer yang berwenang, dan biaya yang dalam jangka pendek dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer yang bersangkutan. Tanggung jawab ganda atau dual responsibility muncul ketika biaya berada di bawah wewenang lebih dari satu manajer pusat biaya, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya tersebut. Dual responsibility menimbulkan dua masalah. Yang pertama, masalah pengumpulan data biaya. Jika suatu biaya dipengaruhi oleh lebih dari satu manajer pusat pertanggungjawaban, masalah yang timbul adalah pengumpulan biaya kepada pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, masalah pembebanan tanggung jawab. Masalah pembebanan tanggung jawab atas biaya unit organisasi penghasil jasa. Masalah yang timbul adalah kepada pusat pertanggungjawaban di mana biaya unit organisasi penghasil jasa harus dimintakan pertanggungjawaban kepada manajer unit organisasi penghasil jasa atau kepada manajer unit organisasi penghasil jasa atau kepada keduanya. Untuk memecahkan masalah tanggung jawab ganda, pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu biaya dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yakni golongan pertama, unit organisasi pengesah pengeluaran modal dan unit organisasi yang mengusulkannya. Kemudian yang golongan kedua, unit organisasi penghasil jasa dan unit organisasi pemakai jasa. Golongan pertama, pemecahan masalah dapat dilakukan dengan melaporkan pengeluaran modal yang telah terjadi kepada unit organisasi pengesah pengeluaran modal dan unit organisasi yang mengusulkannya. Untuk memecahkan masalah adanya tanggung jawab ganda golongan kedua, perlu lebih dahulu dibedakan dua keadaan berikut ini. Keadaan pertama, unit organisasi yang menghasilkan jasa yang dinikmati oleh pusat pertanggungjawaban lain, namun sulit dilakukan untuk pengukuran secara kuantitatif jasa yang dikonsumsi oleh unit organisasi pemakai jasa. Kemudian keadaan kedua, unit organisasi yang menghasilkan jasa yang dinikmati oleh pusat pertanggungjawaban lain dan terdapat ukuran yang objektif jasa yang dikonsumsi oleh unit organisasi pemakai jasa sehingga memungkinkan dilakukannya penelusuran tanggung jawab atas pemakaian jasa tersebut. Golongan kedua, keadaan kedua. Pemecahan tanggung jawab ganda keadaan kedua dapat dilakukan dengan membebankan biaya kepada unit organisasi penghasil jasa sebagai pusat pertanggungjawaban utama dan membebankan biaya tersebut kepada unit organisasi pemakai jasa berdasarkan dasar yang objektif untuk memberikan pertanggungjawaban biaya tersebut kepada pusat pertanggungjawaban sekunder. Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban yakni yang pertama, penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, kemudian memotivasi manajer mengelola aktivitas dengan cara mengarahkan usaha manajemen dalam mengurangi dan akhirnya menghilangkan biaya bukan menambah nilai, kemudian menambah efektivitas program pengelolaan aktivitas. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan anggaran. Dalam proses ini ditentukan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian aktivitas pencapaian sasaran perusahaan yang ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut untuk memungkinkannya melaksanakan perannya, pencapaian sasaran perusahaan. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai pemotivasi manajer. Informasi akuntansi akan berdampak terhadap motivasi manajer melalui dua jalur ini. Ini menimbulkan pengaruh langsung terhadap motivasi manajer. Kemudian informasi akuntansi pertanggungjawaban berupa informasi masa lalu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengelolaan aktivitas dengan menyajikan informasi biaya yang dipisahkan ke dalam biaya penambah dan bukan penambah nilai. Manajemen dapat
Peroleh informasi biaya bukan penama nilai yang menggambarkan besarnya pemborosan yang sekarang dialami oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan customer. Kemudian, perolehan biaya perlukan penama nilai yang akan memungkinkan mereka memutuskan pengendalian mereka terhadap aktivitas bukan penama nilai. Kemudian, perolehan informasi biaya penama nilai yang memungkinkan mereka melakukan penyempurnaan efisiensi aktivitas penambah nilai. Asumsi perilaku sistem akuntansi pertanggungjawaban, ini pengelolaan berdasarkan penyimpangan, pengelolaan berdasarkan tujuan, struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi, manajer dan bawahannya bersedia untuk menerima tanggung jawab yang diberikan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Kemudian sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan kompetisi. Pengelolaan berdasarkan penyimpangan yang menggunakan anggapan bahwa agar manajer secara efektif mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi, mereka harus memusatkan perhatian terhadap bidang yang di dalamnya terdapat penyimpangan hasil sesungguhnya dari sasaran yang dianggarkan atau sasaran standar. Pengelolaan berdasarkan penyimpangan yang menimbulkan perilaku tidak semestinya. Yang pertama, manajemen sering fokus pada penyimpangan yang merugikan dan kurang mengakui penyimpangan yang menguntungkan. Akibatnya, pencapaian sasaran anggaran tidak sesuai yang diharapkan, sebagai keberhasilan karena kurangnya pengakuan dari manajemen atas. Yang kedua, jika manajemen atas fokus pada penyimpangan yang merugikan, manajer bawah cenderung menutupi kekurangan mereka dengan mempertanyakan standar dan teknik pengukuran kinerja. Yang ketiga, manajer bawah cenderung bersikap defensif dengan memanipulasi data untuk menutupi penyimpangan yang merugikan. Yang keempat, manajer bawah tidak mencoba pendekatan baru jika risiko kegagalannya tinggi. Yang kelima, manajer yang diukur kinerjanya memusatkan perhatian terhadap pencapaian sasaran jangka pendek. Yang keenam, pengelolaan berbasis penyimpangan dapat menghambat kreativitas dan inovasi yang bergantung pada kesiapan manajemen menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Pengelolaan berdasarkan tujuan. Pengelolaan berdasarkan tujuan atau MOB merupakan serangkaian prosedur formal atau setengah formal yang dimulai dengan penetapan sasaran dan dilanjutkan melalui review kinerja. Agar pengelolaan berbasis tujuan dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban efektif, diperlukannya lingkungan berikut. Yang pertama, manajer puncak menetapkan arah perusahaan sebagai dasar bagian manajemen bawah dalam menentukan sasaran mereka. Yang kedua, sasaran organisasi harus selaras dengan kebutuhan individu dan aspirasi karir. Yang ketiga, motivasi meningkatkan jika pencapaian sasaran perusahaan juga memenuhi kebutuhan individu. Yang keempat, jika sasaran perusahaan sesuai dengan tujuan pribadi, karyawan akan menganggap bagian dari sasaran mereka sendiri. Struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban membebankan tanggung jawabnya kepada manajer pusat pertanggungjawaban, seolah-olah mereka bekerja secara berpisah. Namun, sistem ini sering mengabaikan dinamika kelompok dan kepemimpinan informasi dalam organisasi. Oleh karena itu, perancangan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar kelompok menerima sasaran dengan baik. Jika manajer mau menerima tanggung jawab, organisasi harus menciptakan budaya yang memungkinkan kegagalan tanpa rasa takut akan dihukum. Mereka juga harus bebas menyatakan pendapat tanpa takut dirugikan. Penelitian kinerja dalam sistem biaya standar masih menggunakan standar lama, sehingga perbaikan efisiensi tidak tercermin. Saat itu, standar yang masih dapat dicapai memungkinkan efisiensi bertentangan dengan filosofi just in time dengan menekankan peningkatan mutu dan efisiensi secara terus-menerus. Akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan kompetisi. Akuntansi pertanggungjawaban memperbaiki kerjasama dalam perusahaan dengan cara memperlihatkan kepada para manajer posisi aktivitas mereka masing-masing dalam aktivitas perusahaan secara keseluruhan, dan dengan cara memperjelas sasaran yang hendak dicapai secara bersama-sama oleh semua manajer tersebut. Cost management versus activity management. Cost management berfokus pada pengurangan biaya langsung melalui efisiensi alokasi sumber daya, tetapi seringkali hanya meningkatkan efisiensi aktivitas yang sebenarnya tidak bernilai tambah, sehingga berisiko menciptakan efisiensi semu. Sementara itu, activity management menargetkan akar penyebab biaya dengan mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah dan menyempurnakan aktivitas bernilai tambah sehingga mengurangi biaya secara berkelanjutan melalui penghapusan pemborosan. Sistem activity based costing.
Mendukung pendekatan ini dengan mengalokasikan biaya overhead secara akurat berdasarkan cost driver aktivitas. Berbeda dari metode tradisional yang mengandalkan alokasi berbasis volume dan berpotensi mendistorsi biaya produk. Dengan demikian, activity management lebih efektif karena mengatasi penyebab biaya secara sistemik, bukan sekedar gejalanya. Pengelolaan aktivitas dibagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama, penghilangan aktivitas. Pengurangan biaya dapat dicapai dengan menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas yang kedua adalah pemilihan aktivitas. Pengurangan biaya dapat dicapai dengan memilih aktivitas yang tepat dari serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai strategi kompetitif. Yang ketiga, pengurangan aktivitas. Pengurangan biaya dapat dicapai dengan menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah, seperti inspeksi bahan baku dari pemasok. Pembagian aktivitas. Pengurangan biaya dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi aktivitas bernilai tambah melalui skala ekonomi. Dengan menaikkan aktivitas hingga mencapai skala ekonomi, tanpa meningkatkan total biaya, biaya persatuan aktivitas akan berkurang. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional versus activity-based responsibility accounting system. Dengan pendekatan ini, manajemen dapat merencanakan dan memantau program pengelolaan aktivitas untuk mengurangi biaya secara lebih efektif. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang ketiga, kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Yang keempat, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, keluarga produk, tim kerja, atau individu. Standar sebagai tolak ukur kinerja. Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasi dan ditetapkan, sistem akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkannya biaya standar sebagai dasar untuk menyusun anggaran. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Penggunaan sumber daya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban diukur melalui informasi yang mencerminkan kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran. Kemudian selanjutnya, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer dalam mengelola biaya untuk mencapai target standar biaya yang dicantumkan dalam anggaran, atas dasar evaluasi penyebab terjadinya penyimpangan biaya yang direalisasikan dari biaya yang dianggarkan. Rekayasa informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Sistem pelaporan biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Sistem pelaporan biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban di perusahaan manufaktur menggunakan struktur organisasi yang dibagi menjadi 3 tingkat: direksi, departemen, dan bagian. Setiap pusat pertanggungjawaban diberi kode organisasi dengan 3 angka, di mana angka pertama menunjukkan tingkat direksi, angka kedua untuk departemen, dan angka ketiga untuk bagian. Dengan pengkodean ini, informasi akuntansi dapat dikumpulkan dan dilaporkan secara efektif, memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja setiap pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran. Jenis laporan biaya yang dihasilkan oleh fungsi akuntansi biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Laporan yang dihasilkan oleh fungsi akuntansi biaya digolongkan menjadi 2 macam, yaitu laporan pertanggungjawaban biaya atau responsibility cost reports. Yang kedua, laporan cost produk atau cost of production reports. Laporan pertanggungjawaban biaya disajikan untuk memungkinkan setiap manajer melakukan pengelolaan biaya. Berikutnya adalah dasar-dasar yang melandasi penyusunan laporan pertanggungjawaban biaya. Laporan ini dibuat
untuk memenuhi kebutuhan manajer di tiap-tiap bagian. Ada 4 hal yang mendasari laporan ini. Yang pertama, jenjang terbawah yang diberi laporan ini adalah tingkat manajer bagian. Yang kedua, manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban biaya yang berisi rincian realisasi biaya yang dibanding dengan anggaran biaya yang disusunnya. Yang ketiga, manajer jenjang di atasnya diberi laporan mengenai biaya pusat tentang pertanggungjawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh manajer-manajer yang berada di bagian bawah wewenangnya, yang disajikan dalam bentuk perbandingan dengan anggaran biaya yang disusun oleh masing-masing manajer yang bersangkutan. Yang terakhir, semakin ke atas, laporan pertanggungjawaban biaya disajikan semakin ringkas. Yang keempat, ada format pertanggungjawaban biaya. Ada 8. Yang pertama, nomor kode akun biaya. 2. Jenis biaya atau pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, realisasi biaya bulan ini. Yang keempat, anggaran biaya bulan ini. Kelima, penyimpangan biaya bulan ini. Keenam, realisasi biaya sampai dengan bulan ini. 7. Anggaran biaya sampai dengan bulan ini. 8. Penyimpangan biaya sampai dengan bulan ini. Pengumpulan biaya untuk pembuatan laporan biaya produksi. Akuntansi biaya bertujuan untuk tidak hanya untuk mengendalikan biaya tetapi juga untuk menentukan biaya produk. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, pengendalian biaya dilakukan dengan mengaitkan setiap biaya dengan manajer yang bertanggung jawab. Berikutnya, perhitungan kos produk. Perhitungan kos produk di bagian persiapan dilakukan dengan cara menjumlahkan biaya-biaya berikut ini. 1. Biaya yang langsung terjadi di bagian persiapan. Yang kedua, biaya overhead pabrik yang dialokasikan dari pusat pertanggungjawaban pembantu ke persiapan. Pembebanan tanggung jawab biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Untuk meningkatkan penguasaan aktivitas, sistem akuntansi pertanggungjawaban perlu memisahkan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Pemisahan ini membantu manajemen untuk 1. Memfokuskan perhatian pada pengurangan dan penghilangan biaya tidak bernilai tambah. 2. Menyadari besarnya pemborosan yang terjadi. Yang ketiga, membantu efektivitas program pengolahan aktivitas dengan membandingkan biaya yang tidak bernilai tambah dengan membandingkan biaya yang tidak bernilai tambah antar periode. Dengan demikian, sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat lebih efektif dalam mengelola biaya yang meningkatkan kinerja organisasi. Berikutnya, jenis laporan biaya yang dihasilkan oleh fungsi akuntansi biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Laporan ini terdiri atas 2. Laporan pertanggungjawaban biaya. 2. Laporan kos produk. Laporan pertanggungjawaban biaya disajikan untuk memungkinkan setiap manajer melakukan pengelolaan biaya. Kesimpulannya, informasi akuntansi pertanggungjawaban menghubungkan aktiva, pendapatan, dan biaya dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Dibedakan menjadi biaya terkendali dan tidak terkendali. Sistem ini merupakan perkembangan metode pengendalian biaya yang mencakup biaya produksi dan non-produksi, memungkinkan manajer untuk meminta pertanggungjawaban dari manajer terkait. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional fokus pada pengendalian biaya, sedangkan aktivitas-based responsibility accounting system lebih menekankan pada pengendalian aktivitas yang menyebabkan biaya dengan tujuan menurunkan biaya secara berkelanjutan. Sistem ini dirancang berdasarkan asumsi perilaku manusia yang mendorong kerjasama dan pengelolaan berdasarkan tujuan. Dengan demikian, akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja manajer dan mendukung perencanaan serta pengendalian aktivitas dalam organisasi. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.